Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf' wal intifa' wal ifada wal istifad wal tadhakkur wa tadhakkir wal hath 'ala tamassul billahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa an-niyaba 'anil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah an yaqbalna 'ala ma fina innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Kemarin kita belajar fikih, tapi subhanallah biar kita faham bagaimana ambil ilmu syar'i atau ilmu syariat. Kemarin kita belajar fikih apa bab kemarin apa yang hadir, kalau kita tanya yang kemarin hadir pasti mereka faham. Kita kemarin belajar arkanul Islam. Arkanul Islam. Mungkin ada yang kemarin itu dalilnya dari mana, Syekh? Ini hadis yang Nabi Abdurrahman Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah bin Amr bin al-Khattab. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab. Kemarin kita belajar itu rawi Sayyidina dari siapa itu kemarin? Umar bin al-Khattab. Dua hadis. Hadis satu sama kedua. Dan hadis yang ketiga dari Abdurrahman anaknya. Abdullah, tapi ini Abi Abdurrahman. Terus bagaimana Abi Abdurrahman di sini? Ummu fulana, Abu fulan, sama. Ini namanya dalam bahasa Arab kemarin bilang apa? Kunyah. Kunyah. Abdullah bin Amr bin al-Atta bin Umar bin al-Khattab itu orang yang paling keras ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sifatnya. Dia dengar satu hadis atau tahu Rasulullah di sini duduk atau berdiri atau itu, dia ikut tas. Sayyidina Abdullah Amr itu sifat yang paling keras di sifat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, subhanallah, dia masih kecil. Dia bilang setiap hari setelah salat fajar Rasulullah SAW, kalau setelah salat fajar tanya, ada yang mimpi baru atau mimpi bagus, ada yang mimpi, ada mereka ada yang kasih. Ini biar kita faham Rasulullah walau mimpi tapi tanya sama sahabatnya. Bukan mau syahid di situ, tapi dia bilang satu hari atau setiap hari tanya ada yang mimpi. Dia bilang sampai saya satu hari pengen kapan saya mau mimpi juga, kapan bisa. Kenapa? Biar dia bisa bicara sama Nabi, biar bisa bilang sama Nabi saya mimpi. Dalam satu hari atau dalam satu hari dia mimpi apa? Mimpi dia bilang kayak ada dua orang ambil saya ke atas neraka. Neraka itu sifatnya atau sifatnya seperti sumur, ada dua tiang dari kanan dari kiri. Ya. Mereka ada satu bilang ayo buang taruh di sini, ada yang bilang enggak, ini bukan ahli neraka. Terus mereka lagi di situ, itu di dalam mimpi ya, ini mimpi, jangan takut Abdullah bin Amr masuk neraka, enggak, tapi ini mimpi ya. Sampai dia takut, terus bangun dari tidur. Subhanallah, hari tersebut dia sudah bangun dari tidur senang. Hari ini saya bisa. Kalau Rasulullah tanya siapa yang mimpi hari ini, saya bisa bilang mimpi saya gini. Tapi karena masih kecil, itu juga biar kita paham adab sahabat ridwanullahi tabaraka wa ta'ala. Kenapa tadi saya bercanda sama Bu Zulaikha, Bu siapa itu ini yang umurnya lebih tua dari kita, saya harus baca dulu. Itu adab syar'i. Dari mana itu ada berapa hadis? Mau dari hadis ini yang saya kasih cerita Abdullah bin Umar, dia bilang karena saya paling kecil di antara mereka tidak bisa ngomong di hadapan Nabi. Saya malu karena paling kecil.
Terus apa yang terjadi? Dia pergi ke kakaknya. Kakaknya kita tahu istri Nabi Muhammad SAW. Kasih cerita tadi kemarin saya mimpi ini, tapi tidak bisa bicara di hadapan Nabi karena banyak apa namanya yang paling besar saya tidak bisa. Waktu selesai cerita itu, Sayyidatuna Hafsah, Rasulullah bersabda, Abdullahi rajulun salih law kana yaqumul lail. Abdullah itu orang saleh kalau dia bangun malam. Maksudnya qiyamul lail, ibadah. Salat di akhir malam. Abdullah dari waktu itu dia bilang, dari waktu saya dengar hadis itu atau bicara dari Hafsah, Rasulullah bersabda seperti itu, dia bilang saya belum atau tidak pernah tinggal qiyamul lail. Abdullah rajulun salih law kana yaqumul lail. Ini Abdullah bin Umar itu juga terjemahnya luas sekali, tapi saya kasih cerita-cerita yang penting saja karena dia rawi hadis kita yang kita pelajari. Abdullah sampai mereka bilang di dalam satu hari dia lewat di satu tempat ada bohong tapi ke atas jalan. Kalau kamu lewat harus turun kaki sedikit biar tidak kena di pohon itu. Ya, mudah-mudahan jelas ya kan. Walhasil dia lewat di tempat itu sudah pohon tidak ada. Mereka sudah potong. Tidak, walhasil tidak ada. Tapi kapan dia lewat? Setelah berapa tahun setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Di tempat tersebut dia kaya masih ada. Dia itu Abdullah bin Umar dia seperti kayak masih ada, dia turun atau kakinya biar tidak kena. Kita bilang sama dia, kenapa tidak ada pohon? Dia bilang, saya satu hari datang atau lagi berjalan atau jalan sama Nabi Muhammad SAW, dia di sini turun kepalanya, maaf kaki, dari dia bilang tadi kaki, kepalanya. Dia ikut sampai seperti itu. Ada beberapa tempat Rasulullah bilang sama mereka, ayo pergi duluan, saya mau buang air kecil. Di tempat itu dia ikut. Ini artinya apa? Abdullah bin Umar ikuti Nabi Muhammad SAW di setiap langkah-langkah. Walau biasa, ini bukan ibadah. Harus kamu, kalau ada bohong Rasulullah turunkan kepalanya, kamu harus, enggak, itu bukan sunnah, tapi dia karena dia mau ikut 100%. Abdullah bin Umar. Ceritanya panjang, ini yang mungkin kita bisa ambil. Sifatnya di masalah ibadah, saya bilang sama kamu tadi, setelah dia dengar hadis, dia bilang belum pernah atau tidak ingat saya tinggal qiyamul lail. Itu yang kita harus seperti mulai amal kita faham dari agama Islam harus gini atau harus melakukan ini, ikut. Jangan kamu seminggu aja, setelah seminggu malas, nggak mau lagi. Apalagi kalau seperti sekarang, berapa orang atau berapa ikhwah akhwat ikut. Terus berapa hari dia sudah jadi tidak bisa. Kalau tidak bisa ada alasan boleh, tapi dia malas, nggak mau ikut. Jangan. Itu sifat orang mukmin harus istiqamah. Kita bilang, baca ihdinas siratal mustaqim itu istiqamah, lurus. Oke. An Abdullah an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Bunia, Islam dibangun di atas 5 perkara. 5 perkara. Oke, itu yang kemarin. Dalil kemarin di buku. Arkanul Islam. Arkanul Islam perkara. Itu kalau kita mau kasih contoh seperti tiang di kalau rumah luas harus ada 5.
Satu di kanan kiri, terus atau di empat bojok ya kan, sama di tanah, biar jadi bangunannya kuat. Kalau ada satu kurang, tidak. Itu Rasulullah jadikan biar mereka paham seperti itu. Ini namanya tashbih dalam bahasa Arab. Syabbaha al-Islam bil baitil azim. Sampai Rasulullah di dalam hadis lain bersabda, saya di antara para nabi seperti rumah sudah jadi, tinggal satu batu aja. Kalau ada yang isi batu itu, rumahnya jadi lengkap. Ya, Rasulullah kasih tahu sama mereka. Mereka sampai kasih ambil bayangan, ini rumah bagus, mewah, tapi masih satu batu kurang. Rasulullah bersabda, aku batu yang terakhir. Artinya apa? Artinya agama Allah Ta'ala yang dikirim Nabi Muhammad, kirim sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti bangunan dari Allah Ta'ala. Terus Nabi Muhammad yang terakhir, yang sempurna. Itu yang juga artinya khatamun nabiyyin. Ditutup. Setelahnya ditutup, selesai. Oke, atau sempurna. Nah, di sini juga buniyal Islamu ala khamsin. Bunya ay bangunan. Ini yang kita baca dalam dibangunan. Atas 5 berkah. Siapa yang dibangun itu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bangun, ya kan? Di bangunan atas. Yang pertama, syahadat Allah ilaha illallah. Bersaksi, ya kan, bahwa tidak ada di bawah tidaklah. Tidak ada atau tidak, ini Quran tulis. Siapa yang bantu? Tidak ada ilah, Syekh. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang berhak selain Allah Ta'ala. Syahadat Allah ilaha illallah. Itu Rasulullah SAW nanti di hadis 9, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas. Allah Ta'ala suruh saya berang sama manusia sampai mereka ucapan la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum. Tiap orang kalau dia ucapan la ilaha illallah, kamu berhormat sama dia. Saya harus dibunuh. Ini orang munafik. Ini bukan urusan. Munafik itu bukan urusan. Terus bagaimana caranya? Ya, Allah Ta'ala, Rasulullah bilang, Allah Ta'ala suruh saya dibunuhi orang atau berang sama orang sampai kapan? Sampai mereka bilang la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum. Kalau sudah mereka bilang atau ucapan la ilaha illallah, sudah tidak boleh saya lanjut berang sama mereka. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Bihaqqil Islam, kalau dia seperti balik lagi keluar dari agama Islam, kalau dia tinggal salat mu'taqidan wa adam wujubiha atau puasa, itu jadi kafir hukumnya dalam syariah, nanti itu hukumnya lain. Tapi setelah dia ucapan la ilaha illallah, jangan kamu ini jadi orang muslim, jangan kamu mencaci maki, tinggi, ambil hartanya atau sosib, itu semuanya sudah masuk la ilaha illallah Rasulullah. Ini apalagi kita orang muslim, para kelompok muslim dan sufi dan salafi, dia masih ucapan la ilaha illallah, dia masih ucapan la ilaha illallah, dia masih salat, dia masih i'tiqad Allah Ta'ala wahid, Nabi Muhammad wahid, Quran wahid. Apa yang beda di antara mereka? Mungkin fahaman atau pemahaman mereka aja yang beda. Terus kenapa kamu langsung bilang kafir? Rasulullah bersabda, man qala li akhihi ya kafir faqad kafar. Kalau kamu bilang fulan kamu orang kafir. Ada satu orang, Rasulullah bersabda dalam riwayat lain, ada satu orang di antara mereka kafir. Ada yang mungkin yang kamu bilang sama dia kafir, mungkin kamu yang ucapan kafir.
Karena mungkin dia orang Islam, kamu jadi bilang sama dia kafir. Tidak boleh. Itu apa bahasa Indonesia, mengkafirkan, ya kan? Jadi bahaya. Jadi berapa masalah. Terus sampai apa namanya ini, kadang-kadang tidak terima apa berapa ilmu dari fulan ini, fulan musyrik, mubtadi'. Enggak usah. Apalagi kalau dia baru tahu, oh ini fulan orang sufi atau orang NO, saya nggak mau ikut dia, ini orang yang bilang atau membolehkan bid'ah, langsung dia kasih X karena dia kafir. Enggak, Rasulullah bilang masih mukmin, masih muslim. Kita tahu cerita atau ini saya kasih tahu, banyak sudah dengar hadis Usama bin Zaid. Usama atau Zaid. Dia Rasulullah cinta sama Zaid. Suka banget dari Allah Ta'ala. Dalam satu hari Rasulullah suruh mereka pergi jihad fisabilillah. Zaid mungkin Zaid atau Usama. Zaid itu waktu lagi berang, itu mereka orang kafir. Tapi subhanallah, dia melihat satu orang dibunuh berapa orang yang berislam atau yang Islam temannya. Dia lihat kenapa ini bisa bunuh berapa orang. Dekat-dekat dengar sampai dia lihat dia berang sama orang Muslim. Waktu mereka sudah mau dibunuh, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus sampai mereka bilang sudah ini Muslim, tinggalin. Dia kasih atau cari waktu yang itu bisa dibunuhi orang. Artinya apa? Menipu. Di hadapan mereka saya la ilaha illallah wa Muhammad asyhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Sudah mereka bilang Muslim, sudah pergi. Dia dibunuh berapa orang. Bilang wah ini bahaya. Harus saya tidak percaya sama dia. Datang sama dia sampai dibunuh di Sayyidina. Itu masalah dibunuh saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan paham. Sayyidina Usama, Sayyidina Zaid bunuh orang tersebut karena dia menipu orang. Oke, sudah lewat. Perang itu orang Muslim yang menang, alhamdulillah. Mereka balik ke rumah, ke Madinah. Kasih tahu keadaan. Jadi gini cerita perang itu. Rasulullah bilang sama Zaid, kamu bunuh orang tersebut setelah dia ucapan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, iya benar. Saya bunuh dia karena dia menipu kita. Berapa orang dia setelah mereka tinggal atau tidak mau bunuh dia bunuh orang Muslim juga. Rasulullah berkali-kali diulang. Aqataltahu ba'da an qalaha. Kamu bunuh dia setelah diucapan la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da an qalaha. Sampai dia bilang rasa saya sedih sekali. Juga Rasulullah kayak marah. Aqataltahu ba'da an qalaha. Sampai saya seandai baru masuk Islam hari ini. Hatta tamannaitu anni dakhaltul Islam ada. Itu dari cerita mungkin paham ya kan teman-teman, siapa yang bisa bantu saya? Sudah paham maksud cerita itu. Walau ucapan saya masih kurang, tapi mudah-mudahan paham. Dari cerita ini, bagaimana kita bisa masih mengatakan, masih apa namanya ini, tidak ikut orang Muslim. Juga dari cerita ini, fulan ini orang yang kafir yang tadi itu, dia menipu benar, jelas. Tapi Rasulullah juga masih marah sama Zaid. Kenapa kamu bunuh? Kenapa? Biar kita tahu atau kita berhormat ucapan syahadah yang dia baca atau yang dia ucapan di walau satu kali. Di dalam riwayat tadi satu kali. Ala khamsin, 5 apa? Perkara
Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah, itu sudah kemarin pelajari. An la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada Tuhan yang menyembah selain Allah Ta'ala, yang hak selain Allah Ta'ala. Ini juga kita tidak ilah yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu yang pertama. Jadi harus perbaiki ini syahadat Allah ilaha illallah, bagaimana ucapannya, kapan, sama siapa. Tidak mungkin ini bulan bilang saya masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu sudah masuk. Tapi harus ada yang tahu Islammu, biar hormat darahmu, hartamu, biar kamu jadi hukumnya hukum Islam. Jadi ada di sini tambahan sedikit. Apa itu tambahan, Syekh? Di antara kita bilang masih mu'allaf, Syekh. Waktu saya datang ke sini, mereka bilang mu'allaf, Syekh. Mu'allaf? Kapan dia Islam? Baru kemarin. Enggak. Syekh, sudah 25 tahun mu'allaf. Ini bukan mu'allaf. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Belum setahun itu kita bilang mu'allaf. Setelah 1 tahun, sudah jadi orang Muslim. Karena ibadah yang di dalam 1 tahun seperti salat itu setiap hari, puasa, tidak bisa. Harus sampai bulan Ramadan datang. Terus zakatul mal harus 1 tahun. Tidak mungkin. Oke. Sama zakatul fitrah. Terus hajjul bait kalau dia bisa atau mampu. Ya. Itu baru atau kita tahun yang berikutnya tidak bilang mu'allaf. Sudah wajib dia jadi orang Muslim, ikut agama Islam yang sempurna karena dia Muslim. Terus kemarin kamu Syekh bilang harus belan-belan sama orang. Iya, yang baru masuk Islam yang belan-belan, tapi dia harus ikut. Dia bisa yang mana itu masalah lain. Tapi dia jadi orang Muslim, hukum agama Islam semuanya harus dia melakukan. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa iqam as-salah. Bagaimana itu? Berdiri salat atau apa itu ini? Itu ikhfa'nya saya tidak bisa. Memenangkan salat. Oke, walhasil. Salat itu 5 waktu. Yang kemarin kita belajar di buku hadis. 5 waktu. Itu yang wajib. Terus yang lain itu tambahan. Namanya sunnah. Mandub. Sunnah atau dalam syariah mandub. Kalau kamu melakukan dapat pahala. Tidak dapat. Nah, tapi kita mau apa? Mau balin afdal. Balin akmal. Wa iqamus salat. Oke. Salat, bagaimana caranya salat juga? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Belajar seperti belajar salat seperti salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Syekh, fulan ada yang bilang harus taruh tangan atas di dada, ada yang bilang enggak atas perut, ada yang bilang di atas lagi, ada yang bilang enggak seperti Syiah harus bawa, harus itu semuanya namanya furu'. Asal salat. Salat semuanya bilang 5 waktu, ya. Semuanya bilang 5 waktu. Fulan bilang waktu takbiratul ihram, saya membahas itu. Waktu takbiratul ihram harus ada yang bilang gini Syekh ke atas, ada yang bilang harus gini Allahu Akbar, itu semuanya tambahan. Maksud apa tambahan Syekh? Itu kalau kamu tidak melakukan bilang Allahu Akbar tanganmu di bawah, masih salat kamu terima. Karena Rasulullah ucap bilang Allahu Akbar masuk takbirat. Jadi bagaimana Syekh? Nah, sekarang kamu suka atau mau ikut siapa? Yang hatimu senang sama siapa? Itu yang kita harus. Terus Syekh fulan bilang kalau kamu ikut fulan ini mubtadi', bid'ah. Kenapa? Karena dia bilang usalli fardhu dhuhr 4 rakaat. Ini kalau kamu mau jadi bagi-bagi ini di antara umat Islam namanya jamaat aja. Apa itu? Ini madhab Syafi'i, ini madhab Maliki. Terus di i'tiqad itu madhabnya apa ahlul hadis.
yang sekarang namanya Salafi, Ahlul Hadis. Yang lain itu namanya Asy'ari. Saya dari orang tersebut, orang Asy'ari alhamdulillah. Yang Ahli Sunnah wal Jamaah. Terus semuanya Ahli Sunnah wal Jamaah, betul. Kenapa? Karena Asy'ari yang madhabnya Ahli Hadis yang namanya Salafi atau Maturidiyah dan Asy'ariyah semuanya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus lawannya siapa? Lawannya Mu'tazilah. Itu sudah namanya Mu'tazilah. Lawannya Syiah, na'udzubillah min dzalik. Itu lawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus jadi saya mau ikut ya, silakan. Silakan yang kamu silakan, tapi jangan bahasa Indonesia. Harus kamu berhormat sama jamaah yang lain. Mereka punya pahaman agama Islam. Ada ulama yang kasih tahu. Wah Syekh, kenapa kamu masuk di sini? Ini biar kita berhormat sama ahli al-Islam. Kalau dia ucapan la ilaha illallah, sudah masuk muslim. Terus Syekh, salatnya masih kurang di dalam riwayat hadis itu. Iya betul. Hadis itu pasti ada hadis lain menjelaskan hadis. Riwayat itu pasti ada istisna, kecualian. Hadis itu harus ada, itu namanya umum, tapi ada taksis. Harus kamu belajar ilmu agama biar faham itu semua. Iqamus salat, terus itu Syekh bagaimana? Mesti itu di buku fikih kita paham bagaimana. Di buku fikih kemarin yang kita belajar Safinatun Najah, madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i, Safinatun Najah orangnya. Oke, wa ita'uz zakah, bayar zakat atau menunaikan zakat, bayar, alhasil bayar artinya di dalam bahasa harian. Berapa itu bagiannya di buku fikih, harus jelas. Oke, Rasulullah kasih dalilnya berapa sampai berapa ekor kambing, berapa ekor sapi, berapa unta, punya harta berapa, emas berapa, itu semuanya ada dalil. Tapi sekarang namanya di sini kita belajar hadis, kita belajar. Oke, wa hajjul bait, melaksanakan haji. Melaksanakan haji. Yang mampu, yang bisa pergi seperti kemarin kita jelaskan. Wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Itu semuanya yang kasih wajib. Berarti hajjul bait berapa kali wajib? Sudah 1 kali. Terus Syekh, alhamdulillah saya punya harta, bisa pergi setiap tahun juga haji VIP atau haji biasa, saya siap. Oke, itu kalau kamu bisa silakan. Tapi yang wajib fardu, yang fardu 1. Al-umrah juga 1. Saya mau umrah berapa kali biar dapat pahala, itu urusanmu. Yang wajib 1. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin hadis hari ini. Hadis hari ini mungkin dalil kemarin. Dalil kemarin, insya Allah. Nanti pasti di setiap apa namanya, apa tadi, perkara ya kan. Setiap perkara itu pasti ada jelas lain. Atau kita ini ada berapa riwayat biar jelaskan masalah tersebut. Salat, puasa, semuanya ada berapa hadis khusus setiap perkara. Salat, zakat, kapan itu ya, kalau kamu ikut fikih, kita belajar fikih mulai dari at-taharah, habis itu mulai dari arkan Islam. Ini dalilnya. Terus bagaimana di dalam fikih yang wajib, yang mandub, yang makruh, salat yang sunnah, yang mana itu semuanya tapi kita harus paham dari hadis ini, bangunan al-Islam atau di bangunan di atas 5 perkara. Islam itu di bangunan di atas 5 perkara. Maksudnya apa? Kalau kamu kurangi 1, tidak melaksanakan 1, atau tidak ikut 1, jadi bangunanmu hancur, ya hancur atau runtuh atau runtuh, tidak bisa apa, rusak. Syekh, bisa jadi kafir? Ya, jangan. Saya tadi bilang sama kamu. Karena Rasulullah bilang, masih ada ucapan syahadat Allah ilaha illallah, dia muslim. Tapi
Orang apa itu? Itu orang bermaksiat. Jadi orang maksiat. Oh, ya, Islamnya masih kurang. Kita duduk sama dia biar kita belajar itu. Wallahu a'lam. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Islam wa ahli al-iman wa bana imanana ala jami' al-arkan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi.